Ibadallah rahimahullah. Hari ini kita berada di bulan Zulqa'dah. Kita tahu, kita faham dalam Islam bulan Zulqa'dah bagian dari Arba'atul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah. Ketika Allah memuliakan waktu, ketika Allah memuliakan tempat, maka ada nilai hikmah yang sangat banyak yang ditujukan buat kita sebagai seorang mukmin. Allah berikan Zulqa'dah ini waktu sepanjang bulan. Allah berikan pahala yang besar karena ini bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Zulqa'dah, sampai nanti di bulan Zulhijjah, sampai nanti di bulan Muharram. Ada 3 bulan berturut-turut yang diberikan kesempatan buat kita untuk mengupgrade atau bahkan memperbanyak amal-amal kita sebagai amaliyah yang diterima Allah dan berdasarkan syariat, mengikuti tuntunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan apa yang harus dilakukan di bulan ini. Pertama, dalam surah At-Taubah ayat 36, di akhir ayat Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatil musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Dilarang buat kita adalah berbuat zalim. Mafhum khulafahnya, pemahaman terbaliknya bahwa ketika kita tidak boleh berbuat zalim, maka yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang baik, kebaikan untuk diri kita dan kebaikan untuk orang lain. Ini yang ideal. Kemudian tidak boleh memerangi kaum kecuali kalau mereka memerangi kaum muslimin, sebagaimana terjadi di Palestina. Karena mereka memerangi bahkan mengusir umat Islam dari kampungnya, maka umat Islam juga wajib memerangi. Ibadahullah, ini hal pertama yang dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim ketika di bulan Zulqa'dah atau di bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa dalam menjalankan syariat ibadah, maka diharapkan kita menambah kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jika mungkin kita tambah zikir kita, jika mungkin kita tambah wirid kita, dan masyru' yang disunahkan oleh Allah adalah Rasulullah SAW. Ibadahullah, dengan demikian insyaallah Allah akan berikan pahala terbaik bagi kita bersama. Saudara sekalian, bahwa di bulan Zulqa'dah kenapa kita diminta untuk selalu memperbanyak ibadah? Kalau kita lihat pendekatan sejarah, bahwa orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, mereka di bulan Zulqa'dah ini mulai mempersiapkan ibadah haji. Mereka orang-orang musyrik beribadah haji, tetapi ibadah tentu bukan untuk Allah, dan tentu berhalanya. Nah, oleh karenanya di bulan Zulqa'dah ini dimulailah yang namanya miqat zaman. Saudara-saudara kita yang berangkat haji dimulailah di bulan Zulqa'dah sampai dengan Muharram. Kenapa sampai Muharram? Kan ada proses pengulangan. Dijamin bahwa dari proses ibadah aja tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mengganggu, dijamin keamanannya. Ini filosofi sejarah. Lalu yang lain, bahwa di bulan Zulqa'dah sebagai pemberangkatan atau mulainya bulan haram, nah dimusuhkan nanti ketika di bulan Zulhijjah lebih besar lagi syariatnya, ialah Allah tempatkan ibadah haji di bulan Zulhijjah. Ada proses ibadah haji di sana dari mulai Arafah, kemudian tanggal 10-nya, kemudian sampai dengan Yaumut Tasyrik, hari di mana kita dilarang berpuasa untuk menikmati makanan-makanan hewan-hewan kurban yang kita sembelih. Mas sekalian, sampai Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan penyembelihan hewan kurban. Kalau kita lihat
hewan itu adalah materi yang tidak secara langsung menunjukkan ibadah kepada Allah. Tetapi Allah nyatakan dalam surah Al-Hajj ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha swaf fa idza wajabat jurubuha fakulu minha wad'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Sadaqal adzim. Bahwa onta-onta itu diperintahkan untuk menjadi syariat berkorban. Allah perintahkan untuk menyembelihnya, dan Allah menyatakan lakum fiha khair. Ketika berkorban seorang muslim dengan onta atau hewan korban, itu ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kemudian disuruh untuk memotongnya dengan onta. Memotongnya disebutkan suaf, memotong dengan berdiri sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aktivitasnya setelah dia mati dikuliti, maka disuruh untuk makan dan memberikan kepada orang yang membutuhkan, baik diminta atau tidak diminta. Ibadah Allah itu hewan kurban yang terkesan hewan tidak ada hubungan langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi seorang muslim ini adalah syariat yang Allah perintahkan untuk menyembelihnya sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat ini disebutkan ayat selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqal adzim. Dalam ayat ini dijelaskan bukan dagingnya yang kita persembahkan kepada Allah, tetapi ada nilai ketakwaan itu. Asbabun nuzulnya ayat ini turun bahwa orang-orang Arab dahulu ketika berkorban, ia menyembelihnya, kemudian darahnya dan dagingnya dilumurkan ke dinding Ka'bah. Maka seorang sahabat mereka atau para sahabat mengatakan, kalau itu yang kalian lakukan, kami berhak untuk melakukan melumuri Ka'bah dengan darah dan daging korban. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai rekomendasi bahwa bukan dagingnya dan darahnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana seorang muslim bertakwa menjalankan syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perhatian penting dalam ayat ini dikatakan walqiyana taqwa minkum, tetapi takwa di antara kalian yang diterima korbannya. Kata minkum, ada sebagian di antara kalian. Indikasi makna ayat bahwa kita perlu hati-hati dalam berinfak berkorban. Karena minkum ini sebagian, tidak semuanya. Bisa jadi seorang yang berkorban tidak diterima amalnya karena tidak ikhlas, tidak didasar dengan takwa. Maka buat kita bersama menjadi perhatian penting, kita niatkan ikhlas karena Allah, bukan karena riya dan bukan karena takabur, karena kekayaannya banyak kemudian mengirimkan hewan kurban yang paling bagus supaya dipuji orang. Tidak, naudzubillah, summa naudzubillah. Ibadahullah, di bulan haram atau bulan yang disukai Allah Subhanahu wa taala ini, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman kita, disehatkan fisik kita, dikuatkan nilai ibadah kita dengan semangat, karena lagi-lagi Allah berikan fasilitas ini untuk kebaikan kita bersama. Kita banyak berdoa di bulan ini. Kita doakan siapa? Diri kita. Kita doakan siapa? Kita doakan keluarga kita. Kita doakan orang terbaik sekitar kita. Kita doakan orang yang berjasa dengan kita. Kita doakan orang-orang yang baik di sekitar kita. Kita doakan pemimpin kita, dan kita doakan jangan lupa negeri kita ini, supaya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang jauh dari penyakit-penyakit buat kita bersama. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da hatta yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ibadallah, usiya iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqal azim. Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa. Doa yang terbaik, doa selain ada nilai ibadah, adalah investasi kekayaan kita di alam baka, di akhirat kelak. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Seluruh doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, semakin banyak berdoa, maka semakin banyak investasi kekayaan kita di akhirat yang belum terselesaikan, yang belum Allah berikan ketika di dunia. Tidak ada salahnya kita berdoa apa saja yang baik-baik. Semoga ini menjadi kebaikan kita ketika di akhirat kelak, insyaallah. Doakan diri kita, laki-laki keluarga kita, tangga masyarakat kita, doakan pemimpin kita, dan doakan negeri ini yang kita cintai, supaya Allah berikan keberkahan, berkah rezeki, berkah dari alam yang ada, berkah dari seluruhnya, sehingga kita semua mendapatkan kenyamanan di negeri yang tercinta ini dan menjadi negeri yang selalu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doakan pemimpin kita, pemimpin yang amanah, yang berpikir tidak hanya sendirinya tetapi dah untuk rakyat. Selalu bagaimana rakyat Indonesia adil, makmur, sejahtera. Kita doakan saudara-saudara kita yang kena musibah, semoga Allah berikan kesabaran kena musibah. Allah berikan pahala terbaik atas kesabaran dan musibah. Kita doakan saudara-saudara kita yang jauh di sana, manapun berada yang kena musibah, terutama di Palestina, Gaza dan sekitarnya, yang Allah berikan ujian yang luar biasa. Dan sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang muslim, mendoakan mereka agar dikuatkan iman Islamnya ketika mereka meninggal, Allah catat sebagai syahid. Dan semoga Al-Aqsa menjadi kiblat yang telah menjadi milik pertama umat Islam. Allah rawat, Allah jaga, dan Allah muliakan, karena ada tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa yakfil mahimat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa lidil kafarata wal musyrikin wa tabil a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwan muslimin mustad'afin fi Filistin, di Gaza, fi kulli zaman wal makan. Allahumma ansurhum man nasruddin wa akhdhulhum man khadal muslimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Sahil umurana, umur ahlana wa auladana wa talabana wa talamidana wa imamuna wa umura jamil muslimin muslimat fi bika'il alam wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma barik auladana wahfadhum wa la tadarhum wafqhum li ta'atika wa rizqna birahum.
Allahumma barik lana fi ulumina, barik lana fi umurina, barik lana fi ahlina wa auladana, wa barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma ya Allah, urzuqna ya Allah, urzuqna rizqan thayyiban mubarakan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, limpahkan rezeki untuk bisa berinfak di bulan haram ini, bisa berkorban yang terbaik ya Allah di bulan Zulhijjah nanti. Ya Allah, berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang gampang ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikru akbar. Tsumma qimis shalah.